Ibu minta maaf. Selama ini kita bilangnya, "Maafin ibu ya nak." Itu beda loh. Secara otak itu menangkap ibu minta maaf, papa minta maaf, mama minta maaf dengan maafin papa, maafin mama, itu beda. Diam, KDRT. Ya, Oh, diam, tinggalkan istri gitu. cari lagi. Iya, dan Karena hipotalamusnya udah kena ya. iya, anehnya mencari yang lebih rendah banget dari istrinya. Oh, makanya ada orang dia tuh selingkuh sama pembantunya. Iya, kadang laki-laki nggak suka ditegur depan orang lain. Ya tegur suami depan temennya apalagi tuh. Ya jangan kan gitu, tegur dia depan anaknya. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum, sudah bersama saya seorang yang luar biasa ini guys. Aku akan belajar cara mendidik anak lebih dalam lagi bersama Dokter Aisyah. Apa kabar Ibu Dokter? Baik, alhamdulillah. Mas Atta juga sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Yeay. Tapi kurang tidur dikit nih bulan Ramadan. Oh iya. Tapi itu berkah loh. Berkah ya? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih Dok kalau kita tidur 4 jam gitu? Kan Ramadan kan nggak setiap saat kan. Iya, benar. Ini bulan khusus memang. Bulan khusus Walaupun ya. ia tidur antara 6 sampai 8 jam, tapi ini kan Ramadan, Masya Allah. Rugi kan kalau tidurnya Iya, jadi nggak apa-apa ya. It's okay. It's okay. okay. Kalau Ibu Dokter yang bilang It's okay. it's okay karena Ibu Dokter ini adalah salah satu praktisi neuroscience ya. Iya. Atau bisa dibilang ilmu otak guys Masya ya. Allah. Ilmu otak dan mental. Keren nih, keren. Jadi pertanyaan di kepalaku ini udah banyak banget. Ini mungkin yang nonton juga ada milenial, Gen Z yang akan menjadi ibu atau udah menjadi ibu Yes, atau menjadi ayah. Betul. Nah, gimana Bu dengan kondisi sekarang? Gimana ya di anak-anak zaman now sudah dekat dengan gadget, Iya. sudah dekat dengan sosial media. Iya. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Iya. Ya, memang pertama kita harus sadar aja ya bahwa memang era tuh berbeda ya. Era berbeda. Mas Atta lahir tahun berapa? Aku sekarang 30-an. Baru masuk 30-an. Masuk 30-an. Early 30. Asik. Dan milenial ya? Milenial aku. Milenial, iya. Aku kan Gen X ya, lahir 68, Oke. tahun 68 gitu. Itu memang beda ya. Dan kalau menurut ilmu otak memang sel otak manusia yang Allah ciptakan di era baru, walaupun jumlahnya sama sekitar 100 miliar, tapi cara kerjanya ada berbeda. Oh gitu. Iya. Era baru tuh memang lebih digital otaknya. Makanya menghasilkan karya digital gitu. Oh iya. Iya. Kalau dulu karyanya lebih banyak offline ya. Kalau dulu gen tangguh, sel otak tangguh, Otak generasi tangguh. tangguh gitu. Makanya karya yang dihasilkan tuh karya tangguh. Ya, coba perhatiin deh dulu, zaman dulu TV itu tangguh bandel. Besar. Iya, besar. Kebanting-banting masih Nggak kuat. apa-apa. Bahkan kalau rusak malah dipukul. Iya, biar hidup Iya, papak. pernah Iya. dapat nggak era itu tuh waktu Ada. masih Era kecil? di rumah atu, kakek ataupun tetangga dulu ya. TV tabung, matinya dak antenanya. Iya, jadi bener gitu. Nah kalau sekarang kan sesuatu yang digital tuh diperlakukan lembut kan, soft Oke. touch gitu kan. Iya, jadi anak-anak kita juga memang harus diperlakukan lebih lembut Soft gitu, touch. soft touch. Nanti bedakan dengan antara kasar dengan ketegasan. Kalau tegas itu kan bukan kasar. Iya, tegas itu sesuatu yang istiqomah, sesuatu yang disampaikan berulang, tapi dengan tenang, santai, lembut. Nah itu yang sekarang kayak gitu. Oh eranya beda ya. Eranya memang beda. Dulu kan pakai- Otaknya memang beda soalnya. Iya dulu selalu kayak saya masih kecil tuh di rotan ya kan. Tak kakinya di kapang. Iya, Di rotan karena ya. milenial masih, Pukul koran. ya milenial kan peralihan ya. Peralihan. Sel otaknya dia masih tangguh tapi sudah mau masuk juga ke Soft touch. Ya, soft touch gitu. Jadi zaman dulu kita sama aja semua. lebih tangguh juga kalau dia apain Oh. gitu. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Jadi Ibu punya anak berapa sekarang? 5. 5. Alhamdulillah. 5-5-nya Gen Z berarti. Yang nomor 1 milenial. Satu umur, milenial. Jadi 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. That's hard. Punya anak 4 cowok. Iya, yang pertama seumuran Mas Atta. Oke, Ya, alhamdulillah. terus yang 4 lainnya Gen Z. Jadi ngerasain ya gimana Iya, punya anak milenial dan Gen Z. Betul. Dan harus belajar.
Kalau nggak belajar, kan beda nih sama otak kita, kan kita yang lahir 60-an, mereka lahir 80-an, 90-an. Wah, itu harus Mmm. belajar itu. Jadi untuk jadi orang tua pun kita harus selalu upgrade ya? Iya iya, harus belajar, update informasi, terus cari tahu kenapa begitu ya, gitu. Jadi bijaksana. Tapi kalau di Ibu, di keluarga boleh nggak anak kecil pegang handphone, gadget, ataupun punya sosmed Ja gitu? jadi gini, karena belajar ya, karena Mhm, belajar, jadi saya juga mengambil beberapa sumber ya. Jadi ada satu sumber Asosiasi Pediatrik Amerika, itu mhm. mengatakan, kalau sebisanya mereka sampai ngomong gitu, sebisanya jauhkan anak dari gawai dari usia 0 hari sampai 2 tahun. Sampai 2 Mmm, tahun aja. Jadi sampai kayak gitu tuh peneliti mengatakan, oke. sampai 2 tahun aja gitu. Supaya, sel otak anak karena di situ golden period, itu bekerja lebih aktif dan bisa bekerja langsung, merasakan hal-hal yang real gitu. Oh, jadi jauhkan dari gadget ya? Iya iya, sampai 2 Oke, tahun sampai sampai 2 2 tahun, tahun. Kalaupun oke. misalnya kita mau mengambilnya sebagai dokumentasi, Mhm. perkembangan dia, ya dari jauh aja gitu lah, Iya iya bukan iya iya. bukan dia yang pegang langsung gitu. Itu Asosiasi Pediatrik, Oke Amerika, ya. oke. Jadi kita kan, ya itu tadi karena belajar tadi, jadi harus ambil salah satu sumber dan jangan ragu juga, karena nanti ada Mmm. sumber lain lagi, harusnya sampai 5 tahun misalnya gitu kan. Iya 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 Ya, iya. cuman kan nggak mungkin juga. Banyak pandangan gitu Iya ya? iya, makanya kalau ambil satu ya sudah, karena itu kan riset. Karena at least misalnya biasanya orang tua mungkin nggak kasih handphone, tapi ada yang kasih iPad. Iya iya iya, pokoknya Ada handphone, sesuatu nggak ada gawai, iPad, iya iya, akhirnya pakai TV ya TV kan. TV TV, Karena kan ya TV gawai, sekarang juga nggak tahu ya, kan memang smart kadang TV. TV itu smart TV ya, Iya, terus bisa bukan hanya bisa dia dengerin musik ya, kayak Baby mhm, Shark, iya 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 Ingfong iya gitu-gitu ya. iya. Bisa juga mereka Kontennya berarti yang heeh kan, kita kita carikan yang heeh sesuai heeh. dengan mereka. Kalau mereka dengan nonton gadget itu jadi bisa hafal surat-surat Nah pendek, itu hafal itu Quran, itu itu boleh nggak sih ya sebenarnya? ya itu kan manfaatnya luar biasa ya, karena kan sebetulnya kan kalau saya pribadi ya, gawai ini kan kayak buku, Gawai. gawai gadget. Oh, gawai itu gadget maksudnya, Iya, oke. heeh. Itu kan media ya, media. Mungkin era dulu kita baca Quran, bentuknya kertas atau Mhm. buku gitu kan. Nah sekarang bisa jadi bukan kertas atau buku, nggak apa-apa lewat gawai atau gadget karena lebih memudahkan sebetulnya. Iya kan, cari cari Mmm, ayat lebih memudahkan. Terus mau tahu itu lafaznya gimana, kalau dulu kan kita harus tunggu orang ya yang melafazkan. Kalau sekarang kan mmm, tinggal pencet sound-nya gitu kan, mhm sudah mhm. bisa dibantu lafaz Qurannya gimana, anak-anak langsung mengikuti. Jadi memang Mmm, sekarang memang lebih memudahkan sebetulnya pakai gawai, cuman memang, Asosiasi Pediatri itu minta kalau bisa 0 sampai 2 tahun aja, sampai kayak gitu loh itunya, mmm, gitu. Artinya maka saya lebih mengambil yang, 0 sampai 2 tahun, mhm. dibanding ada riset juga yang 0 sampai 5 tahun. Oke Iya, karena kan oke. maksud saya setelah 2 tahun anak-anak juga bisa belajar kok lewat media gawe Mhm ini, mhm mhm. dan bisa jadi lebih efektif, yang penting ada pendampingan Karena gitu. aku pernah manggil guru ngaji. Mhm Nah, waktu manggil guru ngaji itu, mhm. habis belajar dia yang tulis ba, ta, Iya, heeh, habis itu cara mengenalkan hurufnya dia tetap buka gadget. Aku bilang, iya "Tetep aja iya nih buka gadget juga." iya iya. Sangkain manggil guru ngaji habis itu nggak akan ada gadget. Buka Iya, gadgetnya, mmm, puter, alif, ba, iya ta, iya sajim. iya kan harus kombinasi ya sekarang ya. Karena di gawe bisa dibikin sedemikian rupa tadi. Ada Eee, iramanya, ada iya. suaranya, ada gambarnya, ada warnanya kan gitu. Apa mungkin anak-anak sekarang lebih gampang masuk ke kepalanya lewat begitu daripada lewat tulisan? Daripada lewat kertas. Lewat kertas, Ya, betul gitu betul, ya? iya. Otak mereka kan digital. Digital ya? Makanya mereka Iya. cocok aja kalau belajar lewat digital Iya ya? Oh, iya 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 iya. iya Jadi iya. sekali lagi bahwa kontennya yang kita atur. Ya, apa yang harus disampaikan. Betul. Nah, Iya. Bu, kan anak-anak saya ini kan alhamdulillah dari kecil karena orang tuanya ini terutama istri saya ya, Iya iya. pengen nih dari kecil ini udah masuk sekolah. Iya iya iya. Jadi dari umur 2 tahun tuh mereka udah masuk Udah sekolah. alhamdulillah alhamdulillah. Makanya justru kalau pas orang bilang,
Ini kecilnya mereka main apa ngonten atau enggak, dia dari orang tuanya itu Mama Aurel tuh pengen dari kecil dia sekolah. Iya iya. Walaupun saya nganggapnya itu Main, biar kayaknya main. over. Oh, Menurut saya mendingan main dulu aja. Tapi kan tadi tergantung saya sekolahnya dong. Sekolah sekarang kan bagus ya. bener Sekolah-sekolah bener. yang toddler itu kan, Betul betul. Ternyata dia main. bener, makanya pas Mhm, disangkain saya belajar tuh mhm. gimana ya, ternyata Saya pas kan saya duduk masuk sekolah, manis, buka buku. buka buku ternyata sampai sana emang masuk sekolahnya buat main. Iya iya. Nah, saya pun ya oke mungkin dari segi sosialisasi bagus atau apa Heeh. dan menuruti kemauan istri juga ya udah mau. SNI, suami ngikut istri. Nah, Iya. akhirnya masuklah anak-anak saya nih kan Mhm mhm. sekolah. Mhm Nah, abis sekolah itu mhm. orang tuanya kan satu anak saya ini umur 2 tahun sama 4 tahun. Iya iya, beda 2 tahun Tetap ya. istri saya ini tetap mau ada les. Kalau bisa Mmm. Senin sampai Minggu. Lesnya apa aja tuh? Ada renang lah, les Oh dance, oh, tapi tetap les juga nyanyi. tetap juga sesuatu yang, bentuknya arah Iya. permainan itu. Cuman aku lebih Iya. deket kan kemarin tuh les ngaji banyakin, les Mhm ngaji, mhm les mhm. Quran. Dulu apakah aku salah apa benar? Aku tuh ngerasa kayak anak itu dia akan jadi sesuatu karena dia melihat sesuatu gitu. Nah, orang yang paling dia lihat kan orang tuanya. Ya ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya tuh adalah penyanyi, Mhm. makanya cepet tuh dia jadi penyanyi. Iya Karena dia ngelihat orang tua nyanyi. Orang tuanya pemain bola, iya dia iya juga jadi pemain bola. iya. Makanya ada anak yang contohnya diadopsi. Mhm. Dia kan istilahnya secara keturunan darah nggak ada. Mhm mhm. Tapi ternyata bakat orang yang ngadopsinya tuh jadi sama. Misalnya Iya. ternyata yang ngadopsi dia ini pembalap, anaknya juga jadi pembalap Betul. tuh. Karena ngelihat Iya. bapaknya. Itu menurut dokter bener nggak tuh Ya ya. pemikiran aku itu? Jadi, ada namanya faktor dasar ya, predisposisi, nah itu yang genetik, faktor dasar. Oke, Nah, kalau faktor kontribusi, ya itu tadi, pola pengasuhan. oke. Ya, dia mengkontribut, kebiasaan-kebiasaan di Hmm, otaknya anak. Karena di dalam otak manusia juga ada sel otak yang namanya, mirror neuron. oke. Mirror neuron, neuron cermin. Jadi sel otak itu, dia dengan mudah melihat dan kemudian dia merekam dan dia bisa lakukan gitu. Oke, Ya, oke. jadi perpaduan itu sebetulnya. Faktor genetik dan juga faktor kontribusi, pola pengasuhannya. Nah, bisa jadi memang, faktor genetik bakat itu kan ada 8 jenis, 8 sampai 9 jenis, Mas, setiap orang. Beda-beda ya? Nah, nanti yang membedakan komposisinya, karena Mmm, nggak semua bakat 8 jenis itu, terakses dominan. Jadi kalau misalnya kan sekarang ada tuh orang, apa namanya, tes bakat, pernah dengar kan, Mas? Tes bener bener. bakat atau orang bilang multiple intelligence. Nah, waktu tes bakat itu nanti akan keluar tuh, urutan 8 jenis kecerdasannya. Nah, perhatikan di urutan nomor 1, 2, 3, 4. 4 Mmm, di atas itu berarti yang dominan, secara program di otaknya. Nah, bisa jadi ya Mbak Amina itu kecerdasan musikalisnya tinggi, bisa jadi gitu kan. Kemudian karena, mmm, dia juga pandai bicara, berarti dia punya kecerdasan bahasa yang tinggi. Kemudian dia senang gerak, ya kemungkinan dia ada, atau dance, berarti ada kecerdasan kinestetiknya yang tinggi, gitu. Jadi, sekarang pertanyaannya, Amina seneng, masak nggak gitu? Atau seneng binatang nggak gitu? Itu juga mmm, bakat. oke. Kalau dia seneng itu namanya kecerdasan naturalis, itu juga tinggi misalnya. Terus ada juga, ada anak yang seneng hitung-hitungan. Hitung-hitungan namanya Matematika. ya matematika, makanya bisa sampai, ikut lomba, itu berarti dia punya bakat kecerdasan logis matematis. Ada anak yang Mmm, aku dari dulu nggak suka banget sama matematika, itu berarti kecerdasan logis matematisnya rendah gitu, urutan nomor mmm, 8 gitu. Bisa tapi nomor 8 gitu iya, kan. bukan berarti bodoh juga kan Bukan dulu ya? bukan, dia nomor 8 urutannya Karena gitu. aku nggak bisa matematika. Bukan bukan nggak bisa, Bu. Aku ngitung duit jago, tapi emang dulu tuh kalau pelajaran matematika tuh Iya kayak iya, aduh. berarti bukan program nomor 1, 2, 3, 4, bisa aja Iya, nomor 6, nomor 7 gitu. tapi dulu nilai paling gedeku olahraga sama komputer. Nah, berarti kinestetiknya, Komputer aku sama dulu sama visual spasial berarti, iya seneng game, seneng main, seneng iya iya iya. itu juga
bakat. Komputer dulu aku hampir 10, 9,9, Masya Allah. olahraga juga 9, Iya, itu kecerdasan visual spasial. Makanya kalau ada ibu-ibu kan tanya sama saya, "Bu Aisyah, anak saya senang banget main game di depan komputer, itu gimana ya?" Saya bilang, "Itu bakat, Bu." "Loh kok bakat?" Bakat kecerdasan visual spasial namanya. Bisa melihat Ah, layar 4 dimensi, oke. gitu. Oh jadi anak-anak main game itu juga kecerdasan? Iya, iya. Kalau misalnya dia kecerdasan visual spasial nama istilahnya itu ya, Heeh heeh. tidak tinggi, dia main gamenya nggak terlalu lama tuh yang di komputer Bisa atau tahannya nggak lama enggak, gitu iya ya? iya iya. Kayaknya entar habis denger ini semua anak jadi, "Weh ini dengerin nih Bu, podcast-nya Bang Atta nih sama Dokter Aisyah. Boleh kan Bu? Ini berarti aku cerdas nih main game." Iya, Tapi jadi malas belajar entar mereka. justru cari pelajaran lewat komputer dong. Belajarnya lewat komputer, Ah, kan I sekarang banyak see. tutorial lewat komputer. Sekarang anak-anak kan gitu, ya, memahami hukum Pitagoras, cari aja ada YouTube-nya sekarang udah. Iya bener juga sih. Iya, kan itu media media. Udah ada AI lagi ya? Ah, iya Ada bener. AI sekarang kayaknya orang belajar makin gampang dan nanya apa Iya aja iya dijawab. iya, karena membantu menyusun, frasanya, menyusun alenianya, menyusun alur berpikir, bantuannya itu gitu. Tapi jadi nyontek juga sih Bu. Sebenarnya nggak AI itu kan nyontek, bisa kayak nyontek kan. enggak, Siapa penemu sejarah ini dapat PR. mhm, Dipakai masukin AI, oh ini iya tulis aja sama dia. iya, kan sama zaman dulu juga kita cari di buku kan, Oh iya ya iya sama sama aja aja, sebenarnya. cuman zaman dulu kan harus datang ke perpustakaan, ke toko buku, cari bukunya dulu jalan, lihat katalognya dulu. Nah Heeh, itu yang dipotong waktu itu, iya. durasi waktu itu dengan teknik AI tadi Sudah gitu. terangkum. Iya terangkum. Kenapa? Karena mau ke perpustakaan jauh, Mhm, macet misalnya, mau ke mhm, toko buku juga jauh, macet. betul, Jadi ada berapa jam yang terpotong bener saking juga. banyaknya data yang harus dipelajari. Era Bener bener. sekarang gitu Tapi soalnya. AI itu sebenarnya udah bisa benar-benar dipercaya apa enggak ya Bu? Nah Karena makanya harus konfirmasi, tetap. oh habis itu dikonfirmasi Ya, tetap zaman dulu apapun. juga buku kan makanya setiap kita, apa namanya, bikin, PR, kan disuruhnya nggak satu referensi, nggak satu cuman Bener. buku, Karena gitu. penulisnya kan juga beda-beda, bisa Iya jadi iya. penulisnya juga salah kan? Iya, cara cara berpikirnya Iya iya atau iya alur iya. berpikirnya itu yang dipelajari. Kalau misalnya sudah ada 2 atau 3 orang yang mengatakan sama, itu berarti sudah, kualitasnya udah benar gitu Bener bener. kan. Karena sekarang apa aja anak-anak nanyanya di AI loh. Sampai rokaat rokaat taraweh terbaik menurut Nabi, Iya, keluarlah dari AI. karena dia lebih cepat daripada nyari sendiri Iya bener bener dan bener. bahkan yang lebih cepat daripada bapaknya datang Bener. untuk menjelaskan. Sakit perut, lagi sakit perut nih. Duh obat sakit perut, rekomendasi keluar dah langsung. Iya, Masya Nanti Allah. orang lama-lama nggak nanya dokter. Nah, tapi nanti tetap ada perbedaannya di touching-nya gitu, Iya iya iya. empatinya. Tapi Ka aku mhm ada denger satu quote dari salah satu dokter di Amerika. mhm. Dia bilang AI ini akan membunuh pekerjaan banyak dokter katanya. Bener nggak sih menurut Bu Aisyah? Kayaknya nggak cuman dokter aja, semuanya Iya lagi, semuanya lagi. bener lagi. Coba. Iya Banyak guru aja iya, bisa kebunuh juga itu. iya, siapa aja. Tetapi kalau cara berpikir kita seperti itu, maka itu yang akan terjadi kan. Benar Tapi benar. coba cara berpikirnya bahwa dia, AI ini membantu. Iya benar. Iya, Jadi dia setting ini kita aja. jadikan asisten. Iya, membantu Betul betul. gitu. Tetap Sama aja. tetap nanti dokternya kamu konfirmasi juga nih ke dokter. Iya Takutnya iya. kan bisa salah juga nih robot Iya, ya kan. malah kadang-kadang kita-kita dokter juga sebelum, datang pasien kita belajar aja juga di AI juga, dia juga belajar itu sebagai, Benar basic juga. standar awalnya. Betul Nah juga. setelah itu nanti, dia, berkembang diskusinya kayak gitu. Tapi bahwa Oke. ilmu basic-nya nggak perlu lagi dijelasin dari awal, Oke. kan buang waktu juga. Seorang pasien datang dia udah baca dulu nih, tentang misalnya penyakit GERD misalnya. Dia udah Mhm. tahu, itu singkatannya ini, kerjanya begini. Jadi waktu datang sama dokter, dokter juga udah punya ilmu yang, nyaris setara gitu tinggal dikembangin kan gitu. Berarti Iya Bu Aisyah nih pakai AI juga ya? iya iya juga karena, dulu sebelum kan saya juga, sebelumnya, belum zaman AI juga pasti pakai sumber-sumber lain kan. Mhm. Zaman mulai Google kita juga harus googling-googling kan? Mhm mhm Heeh, mhm mhm. iya tentang Bener definisi juga, apa di-googling bener, dulu iya, googling, mhm, sekarang nanya ChatGPT, iya iya nanya Gemini, iya. Nah dulu sebelum googling buku, buku, nah, atau kamus, kamus. kamus.
Itu dulu masih inget banget ya, zaman SMP itu selalu bawa kamus. Waduh, Selalu kata sekarang iya kamu sudah ada di iya, handphone makanya makanya, semua. Iya, iya. iya, iya. Saking apa, saking sekarang harus percepatan. Iya, Apa-apa iya. harus percepatan untuk kita tahu, hal yang tentang sedikit lah, Benar, gitu. benar. Saking begitu banyaknya hal-hal yang harus Duni dibahas. dunia Mmm, konten aja percepatan, Bu. iya tuh, Dulu itu itulah. orang kan nonton panjang, Heeh. TV live Ah 2 jam, hah, heeh. dipersingkat sama vlog, Iya, terus dipersingkat lagi, diperes lagi ke podcast. Dari podcast ini sekarang dipersingkat lagi jadi video pendek, iya short, betul. reels, TikTok, Iya, ya kan. Makanya nanti bukan nggak mungkin, Bu. Kayak kemarin nih dipotong-potong kan. tamu-tamu saya nih yang datang ke Daging Talk, Mhm, ini dipotong-potong. potong-potong, iya. Dan viewersnya jauh lebih banyak yang Betul. dipotong. Mungkin yang di sini misalnya ratusan ribu, yang dipotong bisa ratusan juta. Betul betul betul. Ratusan juta penonton dari potongan. Karena Betul. orang tuh pengen denger inti-intinya aja nih. Iya, to the point to the point to the point. Karena, saking banyaknya yang mereka harus tahu juga gitu. Dengan waktu yang cuman berapa jam sehari ini, Benar, sedikit benar. kan, tapi Berarti banyak banget yang harus benar, tahu benar. gitu. Berarti generasi berikut nih informasinya banyak banget nih di Iya kepala ya. iya. Dan memang sel otaknya generasi baru, itu menampung data lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Nah itu yang disebut Oh, sophisticated, canggih. Yang memorinya lebih besar iya juga iya berarti ya. iya iya, Pentium-nya Iya, lebih iya, besar, iya. RAM-nya lebih besar, gitu kan. Dan untuk itu maka dia harus, perjuangannya adalah memilih konten. Oh, itu yang sulit. Karena Mhm. dengan banyaknya informasi ini bisa positif, bisa negatif. Iya iya. Kalau dia sering nonton positif, akan keluar FYP-nya yang positif. Iya iya. Pas negatif, wah keluarnya negatif nih. Banyak ibu-ibu tuh tanya sama saya, "Bu Aisyah, perjuangan anak sekarang apa? Memilih konten." Itu Uh, berjuang, iya betul juga sih. iya. Udah gitu berjuang lagi, ini, apa, hoaks apa bukan? Berjuang juga kan itu, iya Benar. kan? Ini Ih, AI apa bukan? susah loh sekarang, Bu. Iya, Susah loh. heeh, Sekarang itu video hoax itu, komennya isinya semua percaya. itu dia. Tahu-tahu kayak kemarin, Atta Halilintar dilarikan ke UGD hampir meninggal. Dan itu di komennya apa? "Cepat sembuh ya Bang Atta." Iya Percaya. iya iya, Atta Halilintar kemarin tuh yang saya sempat sampai, ngelaporin tuh ya, heeh heeh. Bu Aisyah, gara-gara beritanya gini, Aurel sudah maju ke pengadilan agama untuk perceraian dan Atta siap-siap Astagfirullah mengesahkan. astagfirullah Semua brand nanya sama saya, semua astagfirullah. partner kerja nanya. Iya Jadi iya, brand-brand yang tadi kerja sama kita berdua juga yang partner-partner kerja, "Bang ini astagfirullah. beneran ya, jadi gimana ya pekerjaan kita selanjutnya?" Segitunya tuh hoaks bisa dibikin Itulah dan itulah viewersnya jutaan, Bu. itulah itu. Bisa-bisanya memberitakan perceraian di saat Iya kita baik-baik aja. iya. Dan orang bahaya loh, Bu, kalau misalnya nggak kuat dengan baca-baca komen bisa jadi bubar Itu beneran. itu. Makanya saya bilang Bahaya itu banget. perjuangannya itu tuh, untuk memilah-milih milah-milih, ya kan? Dan ya perang apalagi sekarang kan, gambar satu gambar 2 Digabungin digabung gitu, ya kan? Jadi itu perjuangan juga, mhm, perjuangan. perjuangan era Lebih sekarang. susah sekarang ya. Ya era teknologi informasi. Cristiano Ronaldo aja bisa jadi jualan teh di gara-gara AI di Indonesia. Ampun, ampun. Ibu Aisyah bilang anak-anak sekarang ini kan harus salah satu ujian terbesarnya memilah-milih konten. Iya Yang iya, benar mana yang enggak. betul. Bagaimana dengan kita mendidik mereka? Karena Mhm. kan ada yang bilang nih didikan era VOC. Mmm. Ini didikan era Istilahnya ya, zaman now, istilahnya. istilahnya ya, heeh, Ada juga kemarin aku lihat viral tuh di FYP, heeh. aku pilih ibu seperti Nikita Willy Masya atau Allah. ibu seperti ibuku dulu. Ah. Karena memang ada tuh, Bu ya, "Nak, udah ya main HP-nya ya, sekarang waktunya tidur. Nak, udah ya mainnya ya, sekarang waktunya tidur." Sampai 10 kali ibunya ngomong, anaknya, "Iya Ma, entar." Nah ibunya nih ngetes, "Oke sekarang saya pakai gaya VOC," katanya. "Tidur nggak kamu sekarang? Turun! Mau matiin lampu, kamu keluar sekarang." Sudah tidur, tapi nurut. Nah menurut ibu boleh nggak kayak gitu? Kalau dia udah pakai gaya halus nih nggak mempan-mempan, kita kembali lagi ke gaya VOC. Iya, sebetulnya bukan kembali ya, itu memang tahapan namanya. Iya, Mantap. tahapan tahapan pola parenting gitu. Oke. Ya, kalau yang VOC itu kan, kenapa disebut begitu, karena memang, Mhm, saat itu yang berbeda dengan, pendidikan sekarang. Anak-anak, mhm. sekarang tuh anak jujur. Anak sekarang anak jujur, Jujur oke. jujur terhadap pikiran, jujur terhadap perasaan, dan jujur terhadap emosinya. Benar.
Dia jujur, "Aku nggak suka Bunda." Jujur nggak itu? Jujur. Jujur. Kan kita pengen punya anak jujur. Betul juga sih. Cuman kadang-kadang kita nggak siap. Iya juga lagi ya. Karena dulu kita nggak jujur terhadap pikiran, perasaan, dan emosi itu gitu. Oh, Yang beda tuh itu. dalam. Iya, yang beda Karena itu. dulu kita tahan ya Bu ya. Iya. Nah, Dimarahin begini, iya iya. kan. Bahayanya apa kalau pola dulu yang tidak jujur? Kita jujurnya sama orang lain. Dan cilakanya orang lain itu misalnya dia predator seksual atau dia bandar narkoba gitu ya, kayak pasien-pasien kami ini, karena jujurnya sama orang lain, nggak bisa jujur sama orang tua tentang apa, "Aku kesel sama bunda aku kesel sama ayah aku." Gitu. Nah, Oh, sekarang anak sekarang daripada dia cerita sama orang lain dan orang lain itu bisa memberikan, cara keliru atau masukan yang keliru, mending dia jujur sama kita. benar. Cuman kadang-kadang kita yang nggak siap karena kita nggak pernah begitu dulu gitu. Iya, jujur. Mmm. Anak saya juga begitu, kalau anak-anak 55 itu, "Ibu, aku nggak suka sama ibu." Gitu kan. Oh pernah ngomong gitu juga? Iya iya, tapi karena tahu bahwa anak sekarang lebih baik dia jujur sama kita, daripada dia diam saja gitu. Nah, cuman yang kita harus bantu adalah caranya. Caranya yang baik dan pantas gitu. Nah, Jadi, saya diajarin sama suami saya tuh ada 3 tuh, benar, baik, pantas. Bahwa dia jujur terhadap perasaannya benar, mhm, cuman caranya yang baik dan pantas dong. Kalau misalnya oke. ini saya ini masih ibumu, ini ayahmu kan gitu. Nah, cara ngomongnya, cara posisinya. Boleh kok dia jujur bilang dia nggak suka sama, apa yang saya kerjakan, tapi dia sampaikan sampai duduk. Karena kita ibunya lagi duduk gitu. Jadi kan sama Mmm, posisinya gitu. Atau dia di bawah. Ya, itu mmm, juga lebih baik dan pantas. Suaranya tidak meninggi seperti suara keledai, karena oke. Al-Quran kan ajarkan begitu kan. Nah, itu tadi. Mhm, Jadi saya selalu ingat, benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas. Ya, tetap benar, anak-anak, baik, ya benar, pantas. anak-anak tetap kita bantu untuk baik, pantas gitu. Dan memang jadi agak panjang sedikit. Misalnya anak saya bilang, "Ibu, aku nggak suka sama ibu," tapi dia berdiri kan. Mmm, Nah, oke, itu benar kan, di otak saya langsung itu benar, tapi caranya belum baik dan pantas. "Ambil kursi dulu Nak, duduk sini duduk sini." oh gitu Iya, caranya. heeh, iya duduk. Ya, "Kenapa Nak?" "Iya, aku nggak suka sama ibu." Suara masih melengking kan. Nggak Iya. boleh. Nah, belum baik dan pantas itu. Ya suaranya rendahin Nak, suaranya rendahin. "Aku Mmm, nggak bisa emang suara aku kayak gini." Tarik napas, gitu. oh Nah, waktu dia gitu. tarik napas, kita juga ikut tarik napas karena kita udah mau bertanduk juga. Iya, karena udah kesel juga nih anak Iya, gue kenapa heeh heeh, tiba-tiba suaranya heeh tinggi begini heeh, nih sama iya. ibunya gitu kan. Nah, setelah caranya dia baik pantas, barulah, "Kenapa kamu nggak suka?" "Sebab ibu ngurus narkoba terus, aku nggak diurusin." Pernah anak saya begitu, Uh, pernah. "Ibu ya yang, pergi terus untuk ya urus narkoba, aku enggak." Itu kan bener kan? bener. Iya, dan karena dia sudah duduk manis, suaranya juga sudah oke, baik pantas. Oke, kalau kita dikasih masukan begitu sama anak, tolong tidak membela diri. Karena anak bukan, mau kita bela diri, ya sudah langsung minta maaf. Ya, saya waktu itu dikasih tahu kayak gitu saya, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, Ibu minta maaf ya Nak, Ibu minta maaf." Selama ini kita bilangnya, "Maafin Ibu ya Nak." Itu beda loh. Secara otak itu menangkap ibu minta Oh, maaf, ibu papa minta minta maaf. maaf, mama minta maaf dengan maafin papa, maafin mama, itu beda, Oh, beda. Itu tuh saya latih terus itu mulut saya untuk, "Ibu minta maaf ya Nak," gitu. Kak, karena sebenarnya orang tua minta maaf itu bikin anak tuh jadi Mmm, luluh ya, ya, jadi dia lulus. jadi Semua luluh ya. manusia pada saat, dia memberikan masukan kepada seseorang, orang itu langsung minta maaf tanpa denial, dia langsung luluh gitu. Dan anak juga belajar, ingat ya tadi ada mirror neuron, neuron cermin, dia akan belajar bahwa ibuku saja, ayahku saja, orang tuaku, pada saat aku kasih masukan, dia langsung minta maaf. Berarti dia akan belajar kayak gitu, dia akan belajar. Iya, Meniru. karena mirror neuron, neuron cermin itu meniru, Oke, meniru. Dan pada anak perempuan lebih cepat oke. menirunya. Nah, Mas Atta kan punya anak perempuan kan, Jadi 2 menirunya nih. wah sangat Oh, meniru, ini niru banget iya tiplek-ketiplek. iya, Makanya agak bahaya nih semua mirror tindak neuronnya tuh, tanduknya mirror nih harus neuron, dijaga nih. iya iya, cepet banget tuh anak perempuan mirror neuronnya dibanding laki-laki. Iya, Oh. heeh, Nah makanya kalau misalnya saya pengen negur anak saya nih, mhm, Dok. Mamanya kan kadang-kadang juga pastilah ada yang negurnya. Kadang pasti ada kayak, jangan begini," pasti ada. iya iya. Sebenarnya cara yang baik untuk menegur tuh kayak gimana sih, Dok? Ya tadi bertahap bertahap.
soft dulu, Kalau nggak soft nurut, spoken, nah baru sedikit tegas. medium Heeh ya? heeh. Kalau nggak nurut lagi, didiamkan. Oh gitu, pertama soft spoken tuh kayak Iya. contohnya gimana? Ibu Iya bisa iya, bisa? dengan suara lembut ya, tadi seperti tadi tuh misalnya, "Nak, iya, "Nak," jangan ya iya iya, "Nak," main-main iya, begini, udah "Nak," iya, malam." oke gitu. Oke, yang kedua. Nah itu juga nggak cuma langsung satu kali, itu bisa sampai 3 kali tuh, Oke. gitu. Yang kedua sedikit tegas, "Nak, ini sudah jam berapa tadi Bunda udah ngomong ya?" Ah gitu. Oh udah mulai Iya udah mulai biar tegas dia gitu. tahu kita tegas nih. Iya iya, dan dia juga udah merasa, "Oh iya kan," jadi otak juga merasa, "Udah ada durasi kok ini." Mmm, Sudah mulai naik level ini kan tangga kan naik gitu, ya mmm. level suara juga bisa naik gitu kan. Nah Belum nurut terus juga? ya diamkan Oh diamkan diam kan. diamkan. Makanya ada orang bilang silent treatment itu kan, itu udah di level atas itu sebetulnya, silent treatment itu. Iya, kami Ja juga di tempat rehabilitasi narkoba itu, menggunakan teknik seperti itu. Ya, oh, pada saat, direhabilitasi pasien-pasien atau klien-klien ini, perlu teguran lembut dulu. Berapa kali dia melakukan hal yang sama, agak tegas, ya, haircut namanya mmm. kita bilang, tegas. Terus, Tegas tuh bukan membentak berarti ya? iya tegas 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 itu berarti kalimatnya sudah mulai tidak panjang, tidak ada lagi penjelasan, kan penjelasan di soft spoken. Iya. Ya itu sudah, langsung to the point, apa tujuannya. Nah kalau itu dia tidak lakukan, didiamkan. Ya didiamkan gitu. Mmm. Ya di silent treatment gitu. Supaya otak juga punya kesempatan untuk berpikir. Berpikir, terus dia menganalisa, mensintesa gitu kan. Karena kalau terus, ini otak nggak sempet untuk dia menganalisa, dia nggak ngerti. Mmm. Kalaupun tadi misalnya Mas Atta kasih contoh, suaranya ibunya jadi keras dan akhirnya dia, langsung segera berhenti, hanya hari itu saja. Dia tidak mengerti lagi tuh, apa maksud dari, gertakan itu, besoknya dilakukan lagi gitu. Iya, Waduh. jadi yang namanya pola pengasuhan itu ada istilahnya bukan berarti kembali ke VOC, tetapi dia memang bertahap, ada tahapan teguran gitu. Dan juga Mmm. ada cara sekarang menegurnya itu nggak usah panjang-panjang, cukup 1 menit aja gitu. Oke, Iya, ada lagi yang kayak gitu ada, sekarang? atau ada, istilahnya teguran 1 menit. Gitu, Teguran 1 menit? iya 1 menit aja gitu. Dan kenapa, karena otak pada saat 1 menit terus habis itu kita diam, dia mencerna gitu. Nah sementara kan kita ibu-ibu nggak bisa 1 menit kan. Tiga Iya. puluh menit, Terus nanti satu lagi, jam, "Sekali lagi ya Bunda bilang," sekali lagi lama-lama terus-terusan. puyeng dia ya? Ya dia belum nggak bisa mencerna, dia nggak Iya bisa iya iya. menganalisa, dia nggak bisa mengambil hikmahnya. Karena otak kita tuh yang kiri menganalisa, yang kanan sintesa, dia mengambil hikmah gitu. Jadi kasih Mmm. aja kesempatan untuk otaknya, ya. Anak saya kalau saya udah diem banget malah dia langsung panik, "Oh ibu udah level tinggi nih." Oh udah Gitu. diem? Heeh heeh, kalau saya diem aja kan, ya udah Udah diem diem, cemberut, nggak mau diem senyum? diem, nggak mau lihat muka dia. Gitu, Oh dalam ya sih udah itu. tahu dia, udah tahu nih, Berarti ibu lagi ya marah. ini udah, kita udah kebangetan nih. Ya, Peringatan udah tinggi nih. iya iya, kan Kayaknya diem kan lebih lebih menyakitkan daripada dibentak ya? betul betul, suami-suami juga gitu kan, kalau istrinya Iya. udah diem banget malah sakit, Aduh, aduh malah berat. malah berat tuh pala ya? Iya, Capek dia heeh, mau ngajak heeh ngomong, heeh, seng ah, iya, udah gitu nggak mau lihat muka suami lagi, aduh, perempuan nih gitu. kepikiran ya Memang bawaannya ya? iya, nggak, perempuan memang begitu gayanya kalau lagi marah. Tapi Iya, dia laki-laki dia kalau lagi ngediemin istri, "Kamu diem mulu, udah nggak sayang ya sama aku?" karena sebetulnya kalau laki-laki waktu dia diam lagi berpikir juga kan. Heeh. Laki-laki kan kayak gitu kan, kalau ada masalah kan malah diem. Iya, kalau aku Ya tipikalnya diem, ya tapi ya, nah itu juga yang istri-istri harus belajar. Saya juga belajar tuh, bahwa laki-laki beda kalau kita perempuan, kalau ada masalah kita selalu pengen ngomong, diomongin Oke. gitu. Ya Laki-laki perempuan selalu pengen ya diomongin, pengen ngomongin. "Diselesain dong hari ini," gitu ya? Iya, selalu pengen diomongin karena waktu ngomong itu, dapat jalan keluar, itu Oke otak perempuan gitu. oke. Kalau laki-laki enggak, kalau dia ada masalah dia, harus diem untuk dia berpikir, mereview masalah itu, yang tadi menganalisa, mensintesa dan mem-planning-kan harus ngapain gitu. Jadi dia butuh waktu Iya, laki-laki. sebetulnya istri-istri nggak usah takut banget, tunggu aja, karena suami pun akan cerita sama istrinya setelah Ah, dia, mendapatkan alternatif solusi
pada masalah itu gitu. Iya. Jadi tunggu Mmm. aja. Bisa jadi memang ceritanya nggak malam itu juga, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan kayak gitu. Tunggu aja, karena laki-laki tuh kalau lagi cerita sama istrinya, dia mau siap di otaknya kalau istrinya tanya, "Jadi solusinya apa, Ayah? Solusinya apa, Mas? Solusinya apa, sayang?" Laki-laki udah langsung udah punya ini kan, udah punya alternatif solusi, makanya dia bisa harus ngomong, ini," gitu. Laki-laki tuh nggak kepengen, "Solusinya apa ya?" di depan istri. Bawah sadarnya gitu. Iya iya, dia Karena dia pahlawan banget kan laki-laki itu, gitu. pengen ngerasa melindungi Iya, juga, betul betul. dan kayak ngerasa pengen ngejaga harga diri Iya iya, juga. karena otak otak, pusat, menjaga keamanan laki-laki 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Termasuk menjaga Mmm. marwah diri, menjaga, keamanan, secara fisik, keamanan secara mental, keamanan secara ekonomi, itu pada laki-laki. Makanya laki-laki kalau egonya disentil dikit kena banget ya. Iya iya. Kayak kadang-kadang kan kalau kita lihat di berita tuh sampai ada yang entah itu sampai laki-lakinya melakukan KDRT atau Iya apa. iya. Karena itu, pusat menjaga keamanannya tersinggung dia. Ya di tengah Oh, sini nih Mas, di dalam. di dalam sini ya. Ya di sini bentuknya segitiga. Mungkin kalau dia bisa sabar ininya jadi ke-cover ya, tapi kalau dia lagi kondisi lagi nggak baik. Iya. Jadi, itu yang saya pelajari juga di tahun 2006 tuh Mas, kan saya nikah 92 ya. Mhm. 92 sama 2006 tuh bertengkarnya begitu-begitu aja tuh tentang Oke. masalah marwah diri dan sebagainya. Tapi setelah tahu ada namanya hipotalamus di dalam sini, bentuknya segitiga gitu ya, laki-laki lebih lebar dari perempuan dan salah satu fungsinya adalah menjaga keamanan termasuk keamanan marwah diri, keamanan ekonomi dan sebagainya. Saya belajar harus rubah strategi sebagai, komunikasi istri. Ya, apa yang pertama, laki-laki nggak suka ditegur depan orang lain. Itu dia sama tidak suka dinasihati depan orang. Wah itu saya rubah tuh. Jadi kalau pengen negur tuh diam aja. Tahan dulu, Tapi nanti saya pas juga bilang sama istriku gitu. ah, Dulu aku berantem pertama di rumah mhm dulu, mhm. yang bener-bener parah sampai tadinya bener-bener mau minta dianterin pulang. Oh, Itu gara-gara aku nggak bisa maafin waktu dimarahinnya depan umum. itu laki-laki. Itu normal berarti aku Iya, ya? itu laki banget. Normal banget ya? Iya, Bukannya malah kayak, bener "Oh banget. boy lu drama," nggak gitu Iya ya? itu benar itu benar. Ada risetnya Mas, ada. Dan, itu yang saya lagi senang sosialisasikan buat kita terutama istri-istri ya, sama ibu-ibu supaya, jangan bertengkar gara-gara itu gitu. Karena itu settingan Allah, Allah yang ciptain, Oh gitu. ya Tapi kalau lagi Allah. berdua aja suami mau dengerin apa aja, Mau, mau diomelin nggak apa-apa mau deh, mau, cerewet-cerewet deh. nggak apa asal berdua Aku aja. depan orang Wah itu nggak aduh. bisa itu, nggak bisa. Ya saya juga dulu punya kehilafan kayak gitu. Ya tegur suami depan temennya apalagi tuh, ya jangankan gitu tegur dia depan anaknya, Uh, itu besok-besok anak yang dimarahin tuh bukan kita yang dimarahin. kena tuh anak itu ya. Iya iya, kan kasihan kan gitu. Berarti memang sesensitif itu ya otak Iya laki-laki? iya, karena dia ingin menjaga keamanan. Makanya, laki-laki ya dia kepengen tuh oleh istri ya, kenapa makanya dia harus punya istri, harus ada orang yang nganggep dia tuh pahlawan keluarga, iya, yang jagain dia gitu. Mmm. Iya, karena memang settingan otaknya begitu, Itu gitu. memang dari lahir, dari Tuhan udah begitu? Yes yes. Makanya kalau kita punya anak laki juga nih, Heeh. itu pantang kita tegur juga depan orang lain. Oh karena udah punya otak yang sama. Betul, punya hipotalamus yang sama. Makanya laki-laki dulu kalau ditegur depan orang dia, Iya, depan saudaranya misalnya ya, "Kabur aku dari rumah." itu, ya gitu kan? Dulu aku kabur dari Mhm rumah. mhm. Itu langsung tuh, habis itu langsung. Sering banget aku kabur dari rumah. Iya itu 2 kali, karena kan adikku banyak, ditegur heeh sama adik-adikku, heeh. kabur tuh. Iya Karena itu ada keberontakan ya iya ternyata ya. iya, ada sibling rivalry juga, ada kompetisi antar saudara kandung, ada Mmm. sibling konflik juga, kayak gitu. Walaupun dia yang salah ya? Iya iya. Jadi setelah tahu itu saya nggak lagi negur anak-anak saya depan saudaranya, tahan dikit. Kalau perlu ajak gini, "Sini sini sini." Anak laki-laki senang gitu, sini terus dibisik-bisikin, "Kamu kenapa mukul adek?" Gitu. Oh malah sampai kayak gitu ya? Iya, itu detailnya ya, aplikasinya sebagai parenting-nya kan, gitu. Ya Mmm. anaknya lumayan kan punya anak laki 4 kan, harus belajar. Kalau enggak nanti mereka perang di antara mereka kan, perang Bener saudara, bener bener gitu. bener.
Saya kira perang saudara tuh begitu dulu ibu-ibunya suka marahin dia di depan saudaranya. Oh, itu ya, jadi saling cemburu ya? Iya iya iya, Jadilah nggak akrab sampai gede takutnya ya? betul betul. Nah itu pada laki-laki memang itu. Itu juga yang bikin, laki-laki selalu mau istrinya kemana mana minta izin, Oh, supaya dia ingin melindungi, kan menjaga keamanan kan. Laki-laki pengen tahu dari sini kemana bukan karena bawel pengen, kepo, bukan, memang otaknya kepengen melindungi tapi kok gitu. istrinya karir kan banyak kerjanya di mana-mana. Ya kita kita harus dengan sadar, saya juga dengan sadar ya jam segini saya ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Gitu. Udah diomongin dan setelah itu pun, setiap pergerakan dilapor lagi di chatting-an WA gitu, "Ya aku udah selesai di tempatnya Mas Atta," nanti juga kayak gitu, "Ya nanti aku mau ke Senayan," Oh, gitu. Dan laki-laki seneng aja dapat dapat laporan itu. oke. Walaupun mungkin dia cuma jawab, "Oka," gitu doang, Oke. atau begini doang. Tapi Ya, cewek suka kesel biasanya, nah "Kok kamu balasnya gini doang nih, sedikit ini?" dulu saya begitu kesel, tapi setelah tahu otak laki-laki tidak terlalu banyak memberi respon karena memang juga, begitu adanya di otaknya, ya udah tenang aja, udah dikasih gini udah seneng, udah dikasih oka Oh. udah, "Yes terima kasih," gitu. Jadi kalau kita bahasnya bales kadang-kadang kita udah tahu infonya doang, "Oke siap, Iya udah gitu aja. oke sayang," Iya gitu-gitu iya doang. itu kalau udah pakai sayang udah keren banget. Berarti suami ibu nggak pakai sayang? Heeh, aku udah cuman oka gitu aja udah berbunga-bunga. Apalagi kalau suami Oh. udah sampai pakai sayang, itu berarti dia effort juga tuh bikin kata sayang. Emang kenapa laki-laki emang nggak se-effort itu apa gimana? Jumlah kata-katanya nggak sebanyak perempuan kan? Oh. Itu Iya. juga memang bukan karena orangnya nggak romantis kan, emang laki-laki berarti begitu? Ya settingan awal bahwa dia Bawaan lahir ya dia? iya iya, bahwa dia berusaha untuk ada tambahan kata-kata sedikit itu adalah ikhtiarnya. Si suami yang mulai tahu diri, mulai ngerti, mulai tahu bahwa perempuan senang ditambahin sedikit kata-kata. Nah itu yang dapat pahala itu. Oh. Iya, kalau settingan awalnya dia standarnya cuman sedikit gitu, tapi dia berusaha kasih emoticon love kek, kasih apa, oh itulah yang kata malaikat ini suami ini banyak pahalanya nih gara-gara ini nih Oh, gitu. karena Dia dia effort, effort buat iya ngebales iya iya panjang. iya gitu. Padahal di chat 10 balasnya 2 bar doang Heeh, ya. iya gitu, itu udah syukur banget. Suami saya Bersyukur. aja kalau udah bilang jaga kondisi, udah seneng banget. Padahal cuma 2 kata doang ya. Iya, padahal aku tahu juga itu copy paste. Tapi seneng seneng gitu. Nah, itu kan gampang menyenangkan perempuan. Iya, nikah udah lama aja masih ada kayak gini-gini Iya ya. harus, iya. Dan harus belajar juga. Kalau udah belajar minta sama Allah, "Ya Allah kasih petunjuk nih harus gimana makainya nih." Kalau Gitu. suami nggak tiba-tiba ibu pernah nggak dikasih bunga gitu? Oh dia ngasih bunga? Nggak pernah, 34 tahun nggak pernah kasih bunga lah. Terus ibu Iya. marah nggak romantis kamu jadi sama Dulu ini orang lain pernah ngasih ya, bunga nih ke dulu istrinya. iya dulu iya. Tapi setelah banyak belajar tentang otak laki-laki dan tahu ada namanya love language kan pernah belajar ya, Iya. pernah tahu ya. Suami saya bukan gift. Ya suami saya, bahasa kasih sayangnya pelayanan gitu. Bahwa Oh. kayak tadi malam aja saya, "Ayah, ya Quran aku lepas, sini, ya aku betulin." Itu berarti dia cinta, karena dia melayani gitu. Oh. Kecil-kecil Sesimpel gitu, itu tapi ya. pelayanan dia, asal tahu, oh dia pelayanan. Iya. Aku kayaknya kalau tiap tanggal 3 nggak ngasih bunga, ini lihat orang lain pada ngasih bunga. Iya, kan, memang suami-suami harus tahu juga, siapa tahu memang istrinya love language-nya gift. Gift, iya iya Iya, iya. maka kalau ada suami yang sudah bisa kasih bunga ke istrinya karena istrinya yang gift, tapi si suami bukan bahasa kasihnya itu lagi pahala, itu Oh. lagi kemuliaan gitu. Iya iya iya, luar biasa luar biasa. Nah Bu, kalau di rumah tangga ini kan Mhm, juga ada pembahasan soal keuangan, betul, iya. financial. Iya, financial Sebenarnya rumah tangga. bener, financial yang baik dalam rumah tangga itu kayak gimana sih Bu? Iya, kalau saya ya, keluarga Heeh, saya ya, kembali lagi ke Islam ya, ke Al-Qur'an lah ya di An-Nur 34 tuh, mhm, bahwa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya perempuan. oke. Ya, itu
terjawab dengan, penelitian hipotalamus yang lebih lebar tadi. Karena Oke. di dalam ayat itu juga ada lanjutannya, karena Allah telah memberikan sebahagian lebih besar, pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, sebagian itulah yang dianggap oleh ilmu neuroscience itu hipotalamus tadi, karena lebih Mmm, besar ukurannya. Nah, mmm, lanjutannya lagi, karena laki-laki juga telah memberikan sebahagian hartanya kepada mmm. perempuan. Nah, ini juga yang saya, baca beberapa tafsir bahwa memang, keuangan itu laki-laki kan mencari nafkah kan? Iya, misalnya dapat Ya, nafkah contoh nafkah contoh, misalnya, heeh, 1 juta. misalnya gitu ya. Nah, laki-laki itu berhak memberikan sebagian, sebagian itu bukan setengah ya, Oke. sebagian itu bisa seperempat, 3/4 kan gitu. Oh, nggak harus setengah Iya, gitu, nggak setengah, sebagian tuh beda ya? sebahagian ya, kan kalau setengah lain, kalau setengah dari 1 juta setengah 500.000 kan gitu. Iya, Ya oh sebahagian, sebahagian, sebahagian. Nah, oke. oke, jadi artinya seberapa yang, suami berikan pada istri, ya itu yang Mhm, dikelola gitu. oke. Karena, laki-laki juga tetap harus punya punya uang. Oh, itu menurut Islam begitu ya? Iya, harus punya uang. Kenapa? Karena kan dia Wah, juga harus misalnya, dia punya orang tua yang tidak mampu, punya keluarga yang tidak mampu, dia boleh mmm, membantunya kan gitu. Makanya kenapa tadi anak laki-laki itu anak ibu seumur hidup, kan gitu juga. iya iya Ya, dan iya kenapa iya. juga laki-laki otak, melindunginya juga lebih besar daripada perempuan gitu. Ya, dan laki-laki juga harus Mmm, pegang uang, siapa tahu memang dia akan menginvestasi bisnisnya dan harus juga bener ya, bener bener. dia, di tengah jalan dia harus berinfak sedekah gitu. Iya Jadi iya nggak iya. Nggak apa-apa minta sama iya, istri gitu ya. gitu, Kesannya iya. tangannya di bawah jadinya nanti Nah, kan. itu nanti berbahaya pada hipotalamus yang marwah diri, Itu akan kena kena lagi, lagi, tersinggung lagi gitu. tersinggung lagi, bahaya Iya, di iya, situ. bahaya itu bahaya. Itu yang kadang-kadang laki-laki diam 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 diam, KDRT. Ya, diam diam Oh, diam diam tinggalkan istri gitu. cari lagi. Iya, dan Karena kadang hipotalamusnya udah kena ya? iya, iya, tersinggung dia di situ, tidak sesuai dengan hipotalamus fitrahnya gitu. Dan kadang-kadang Gampang emosi. iya, kadang-kadang mencari yang, anehnya mencari yang lebih rendah banget dari istrinya. Oh, makanya ada orang aku lihat tuh selingkuh sama Iya, pembantunya. iya, karena, misalnya kalau lebih rendah dari istrinya kan dia akan mendapatkan kebahagiaan di hipotalamusnya. Oh, jadi it's not all about the nafsunya ya? Iya, 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 Ataupun bukan hanya penghargaan soal dirinya itu, seksualnya ya? iya, penghargaan dirinya kayak gitu, Oh, kan. Jadi kan banyak juga ya kami selain narkoba kan sekarang, konselingnya tentang perselingkuhan dan sebagainya. Dan hampir 80% itu yang dipilih selingkuhan dari si suami itu, mhm. lebih rendah dari istrinya ya, secara rupa, secara talenta, secara pendidikan, secara ekonomi. Oh, Karena berharap hipotalamus dia itu dihargai, dianggap pahlawan, dianggap karena laki-laki emang harus begitu berarti? Iya. Nah makanya menurut saya ya, daripada dia mencari yang lebih rendah, ya sudah kita yang di level ini pun gitu ya, yang dianggap mungkin misalnya lebih cantik, lebih ya sudah hargai aja hipotalamus itu. Oh, Iya, begitu ya iya, jadinya. iya, saya memulainya untuk satu, tidak negur depan orang, Oke, gitu. Itu mulai dari situ aja, tidak negur nomor depan satu. orang. Kedua, tidak minta semua gajinya dia saya yang pegang. Jadi Itu kalau di aku luar loh. sana setiap gajian langsung ke rekening istri? Jangan Eh, ya? iya, saya berusaha untuk itu, untuk menghormati Kalau hipotalamus misalnya gitu. masih kurang gitu buat bulanan masih kurang, Ya sudah, ikhlas ya aja ya istri ya? bisa dibicarakan gitu. Nah, dan Oh. uniknya perempuan kalau misalnya suami bilang, "Maaf ya, aku nggak ada lagi dananya," itu kita langsung, "Oh, it's okay, nggak apa-apa, aku deh yang bantuin jemput rezeki," gitu. Oke, that's Yang nice. penting laki-laki juga jujur aja sama kita, Jangan bahwa nutup-nutupin ya, jangan nggak sok kaya juga iya, gitu ya? iya, iya, bilang aja saya. Nggak, takutnya kan ada yang, "Oh, aku mampu mampu," tahu-tahu Iya, lagi ngegrogotin pakai pinjol iya, ya kan? iya, iya. Jadi bilang aja karena perempuan ini Seneng punya juga punya ya. kelembutan yang luar biasa, ya apabila suaminya itu jujur bilang, "Aku maaf ya." Suami saya udah mulai pinter ngomong kayak gitu. Dia belajar juga tuh untuk itu gitu ya. "Maaf ya aku nggak bisa, beliin kamu ini, tapi insya Allah nanti bisa ya." Oh itu langsung Oh, meleleh. iya saya nggak apa-apa Ya kok, it's aku juga okay pasti begini. gitu, nggak apa-apa, it's okay gitu. Yang Tem penting, dia dapat memberikan izin saya juga untuk mhm, berkarya dan oke, saya juga barangkali ada rezeki, ya mhm, gitu. Jadi perempuan yang berkarya di luar, baik bekerja atau apapun, dan kemudian mendapat, materi misalnya, mhm. itu bukan membantu mencari nafkah, bukan. Hanya membantu menjemput rezeki. Karena kita berkarya dan Oh.
kenapa kita, bukan membantu menjemput nafkah, karena nafkah itu harus suami, Oke karena si oke hipotalamus yang lebar ini. oke. Ya, tapi saya M menjemput rezeki keluarga juga. Kalau rezeki boleh setiap orang, oh, menjemput rezeki, rezeki. ya Jadi bukan kalau nafkah. perempuan ngomongnya, "Saya juga bantu cari nafkah," itu bahaya ya? Itu hipotalamus laki-laki tersinggung juga Langsung nanti. dia langsung cari cewek tuh dia. Karena udah kena nih, aduh, kena tembak kan Iya istilahnya. iya, dan hati-hati juga bisa jadi, senjata bumerang juga nih untuk untuk kita perempuan kan, Iya "Kamu nih iya. gara-gara kamu," gini. Oh, iya benar Makanya benar harus benar. harus, kalimat itu yang mulai dirubah dari awal juga. Saya pernah, kenapa ngomong begini, karena dulu sebelum tahu tentang hipotalamus, itu, ngomongnya gitu. Saya pernah gitu Oke. tuh, "Saya kan juga bantuin kamu cari nafkah." Itu suami saya Waduh. mukanya langsung merah Oh, dan itu udah pernah pengalaman iya pribadi iya, juga? justru ya makanya justru itu, karena ada riset, waktu itu saya sempat marah, "Kok dia nggak seneng sih, kan aku jadi nggak ngerusak, nggak nyusahin dia dong." Tapi pas ada penelitian tahun 2006 bahwa hipotalamus itu laki-laki lebih lebar dan laki-laki tersinggung kalau istrinya bilang dia juga bantu cari nafkah padahal dia bisa, itu saya rubah. Oh, bahaya ya. Iya iya, bahwa saya bantu jemput rezeki itu boleh karena setiap orang rezekinya Kalau banyak. dalam pernikahan tiba-tiba istrinya bisa menghasilkan rezeki lebih banyak, itu kan juga bahaya, kadang-kadang kan laki-laki Yang penting banyak jangan yang bilang nafkah. oke, Ya, itu beda di otak langsung nangkapnya beda. nggak boleh Iya, ngomong itu nafkah ilmu, ya. jangan bilang nafkah. Bisa Malah rezekinya 20 kali lipat iya apa. iya, suami saya malah dia juga, suka bilang, "Terima kasih ya, ya kamu jemput rezeki," gitu. Asal jangan Oh. bilang nafkah. Kalau bilang nafkah itu langsung Itu dia Iya, guys, terima heeh. kasih banyak Ibu Dokter Terima kasih, Ferdin. Gua bisa harus sama-sama. ada jadwal selanjutnya padet Masya nih. Allah. Ibu Aisyah nih salah satu yang paling padat. Tapi Masya selalu Allah. senang ngobrol sama Ibu. Semoga bisa Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol lagi di kemudian hari. Insya Allah insya Allah. Salam Se hormat buat Mbak Salam Aurel. hormat juga buat suaminya Iya, Ibu, sama alhamdulillah. semua anak-anaknya. Siap, insya Terus Allah. menginspirasi dan memberikan banyak hal-hal baik untuk masyarakat Indonesia. Amin, insya Allah. Sama Mas Atta juga ya. Thank you Ibu. Selamat Ramadan ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.